Desa Wisata Tepus dengan local champion yang menjadi subjek pembangunan. Hari ini kita visitasi dan ini adalah bagian daripada lebih dari 4.000 desa wisata yang tergabung di jaring desa wisata terbaik Indonesia. Oleh karena itu tahun ini kita akan buat sesimpel mungkin, sesederhana-sederhananya. Karena udah mau membantu itu jangan dibikin ribet. Sehingga tadi ada pertanyaan kenapa mundur. Itu karena mereka akhirnya ngelihat, wah kalau ribet begini kita mundur deh, mendingan ambil program yang lain. Karena beberapa peserta itu dipersyaratkan hanya boleh ngambil satu program PEN. Jadi ini terima kasih Pak Kiai ngangkat ini, karena ini kesempatan buat kami untuk mendesain policy ini jauh lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Another good news, ekonomi kreatif Indonesia masuk 3 besar dunia. Yeay. Kita hanya kalah dari Amerika dengan Hollywood, Korea. Kita sekarang merangsek posisi 3 besar dunia dari segi persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB. Hai Sul, let's go Sul. Hai, ayo let's go. Apa kabar semuanya? Semangat? Saya disiapkan pidato panjang sekali, sekitar 1 jam. Tapi kalian di sini datang bukan untuk dengar pidato, betul? Kalian di sini datang untuk nonton musik yang berkualitas. Dieng Culture Festival. Saya ucapkan selamat untuk semua yang hadir di sini. Jaga kesehatan, jaga keselamatan kita, dan mari kita bangkit bersama Dieng Culture Festival. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Dulu kita juga bangga hanya menggunakan merek-merek internasional, tapi sekarang kita bertransformasi menggunakan merek-merek kebanggaan bangsa kita. Di tengah kabar berat, harga BBM naik adalah harga tiket pesawat sekarang sudah turun 15%. Alhamdulillah. Kami mengapresiasi semua upaya kementerian lembaga. Kami juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat Parekraf. Sekarang masuk 3 besar dunia. Yang akan menopang adalah kuliner, kria dan fashion, dan kuliner 41%. Di mana kulinernya itu semua rata-rata eksperimental. Alhamdulillah, Kasum Group berdiri tahun 1939, 80 tahun yang lalu lebih, dan saat ini Kasum beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi, dan kembali lagi ke Bandung.
kita menyebar eventnya, dan side event kita ini memang di lingkup Parekraf ini menyentuh bukan hanya Bali tapi beberapa destinasi lainnya. Ada breaking news nih guys. World Economic Forum memberikan peringkat 32 bagi Indonesia untuk indeks pariwisatanya, loncat 12 ranking mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Alhamdulillah. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan The Weekly Brief with Sandi Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu hal apapun juga. Dan kembali lagi di hari Senin tanggal 5 September 2022 kali ini, dan tentunya masih dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu rekan-rekan media kali ini. Dan seperti biasanya dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno, nantinya kita akan membahas berbagai isu berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia selama 1 pekan terakhir. Dan nantinya seperti biasa akan ada 2 tambahan sesi khusus. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan promosi Festival Danau Poso di Sulawesi Tengah, dan juga ada berkaitan dengan program Beli Kreatif Sumatera Selatan. Dan nantinya Bapak Menteri juga akan menjelaskan informasi isu strategis dan juga isu viral. Dan kali ini kita ditemani musisi-musisi dari Sulawesi Tengah. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kemandirian bukanlah sekedar mampu mencukupi kebutuhan diri, tapi juga mampu menentukan jalan hidup sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seiring dengan kedatangan ke sini pasti melihat banyak mahasiswa dan mungkin beberapa yang sempat tersendat perjalanannya, karena kita sekarang menghadapi tantangan yang cukup berat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terpicu inflasi dan reorientasi daripada subsidi terhadap BBM. Oleh karena itu, kami berpesan 3 hal untuk bisa menyikapi dan menghadirkan sumbang saran agar kita bisa mampu memitigasi tantangan ke depan. Pertama, fokus untuk kelola biaya, belanja, dan pengeluaran. Be a cost leader. Intinya, berhemat. Kedua, diversifikasi pasokan, perluas supply agar lebih luas dan reliable. Intinya, perbanyak silaturahim. Ketiga, kuatkan keuangan, kelola arus kas dengan bijak. Cash is king. Intinya, bagaimana kita bisa menunda jika kebutuhan itu tidak terlalu mendesak,
kita bisa memprioritaskan bagaimana usaha kita, terutama di sektor parekraf, bisa bertahan. Kebanyakan orang gagal bukan karena melewatkan kesempatan, tapi karena tidak cukup sabar dalam menunggu saat yang tepat. Kami di Kemenparekraf berkomitmen untuk terus hadir dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya, walaupun di tengah-tengah keprihatinan, tapi kita yakin untuk melindungi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang rentan, dan membantu yang lemah. Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, insya Allah kita arungi dan lewati badai bersama, dan insya Allah nanti juga akan indah pada waktunya. Kita awali dengan sebuah pantun. Festival Danau Poso telah hadir kembali. Jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Jaga. Halo para Rogana dan Rojali. Jaga. Mari sukseskan Beli Kreatif Sumatera Selatan. Oke, teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Sulteng dan juga Sumsel yang sudah hadir di sini, tokoh-tokohnya yang udah keren-keren banget, ganteng banget ya Hanif ya. Ini Betul, kita Pak. jarang sekali punya banyak warna, dan ini grup musik dari mana ya Hanif ya? Grup musik dari Sulawesi Tengah, Pak, dari Poso. Oke. Khusus datang untuk menyambut acara Weekly Brief with Sandi Uno, Terima Pak. kasih. Tiket pesawatnya masih mahal nggak? Lumayan, Pak. Tapi ada yang bayarin ya? Ada Ibu Bupati. Ada Bu Bupati yang bayar. Terima kasih Bu Bupati kita. Terima kasih semuanya. Bulan Juli 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tertinggi sejak pandemi. Yeay, Pak Rosso! Luar biasa. Tembus 476.970 Wisman. Dan paling teratas adalah Australia, disusul oleh Singapura, Malaysia, India, Amerika Serikat. Peningkatannya hampir mencapai 40%. Dan secara kumulatif Januari hingga Juli jumlah kunjungan Wisman mencapai 1,2 juta kunjungan. Total peningkatannya hampir 15 kali lipat. Dan dari data yang kita kelola, moda transportasinya memasuki melalui transportasi darat, udara, dan tentunya juga transportasi laut. Ini tentunya alhamdulillah karena efektivitas kebijakan visa on arrival dalam menarik wisatawan mancanegara khususnya ke Bali. Kunjungan Wisman ke Bali mencapai 246.504 kunjungan pada bulan Juli 2022, dan melalui Bandara Ngurah Rai ini menjadi sebuah angka yang tertinggi setelah pandemi. Juga masuk melalui pelabuhan Benoa Bali. Australia kembali mendominasi kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali, dan ini share-nya 32%, diikuti India, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali kira-kira berapa totalnya per hari? Apakah Hanif tahu? Kira-kira berapa, Pak? Hanif belum baca rupanya. Baca dong, kan dari statement Bapak aja. 9.000 per hari, alhamdulillah. Dan ada 23 maskapai penerbangan, dan kita akan terus hadirkan kemudahan visa on arrival dan 3 negara yang masuk dalam subjek visa on arrival khusus wisata, yaitu Maladewa, Monaco, dan Kolombia, sehingga total sekarang udah menjadi 75 negara. Dan ada tambahan 9 negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan khusus wisata ke Indonesia, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, negara-negara ASEAN. Nah, ada beberapa tentunya pertanyaan terhadap isu-isu yang viral. Betul. Dan nggak pakai lama, nggak pakai ribet, nggak pakai mumet, kita menghadirkan sebuah proses mediasi antara para juara Indonesia International Marathon dengan penyelenggara yang telah hadir di sini. Tepatnya mungkin nanti ada tempatnya kita sediakan, dan teman-teman wartawan bisa langsung mengklarifikasi, bertanya tentunya setelah sesi weekly brief ini kita sediakan. Mudah-mudahan ini tetap bisa mengedepankan rasa kebersamaan dan mampu untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi sports tourism event untuk tahun ini dan ke depan. Karena kita menyelenggarakan MotoGP, ada maraton, ada triathlon, ada sepeda, dan lain sebagainya. Kita harus pastikan
bahwa kita terapkan proses kurasi yang baik sehingga teman-teman yang menyelenggarakan bisa menghadirkan event yang berkualitas dan pemenangnya bisa mendapatkan informasi dan juga bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya juga mengenai tanggapan revitalisasi TMII. Sebentar lagi selesai. Hanif, kapan terakhir ke TMII? Ke TMII menampingi Bapak yang terakhir kalinya iya. itu, Pak. Ke Anjungan mana nggak kalau ingat? Ke Anjungan Sumatera Barat. Betul. Dan ini kita akan berkolaborasi dengan InJourney karena TMII ini adalah destinasi unggulan berbasis budaya. Dan proses renovasi TMII rencananya selesai sebelum G20 yaitu Oktober 2022. Kalau jinglenya masih ingat nggak? Apa? Taman Mini, kira-kira. Jinglenya gimana, Pak? Coba teman-teman yang dari Poso. Ingat nggak jinglenya TMII? Ada nggak? Coba. Pak Joko, biasanya nunjuk-nunjuk Pak Joko. Coba kita cek. Google dulu, bro. Nah, kita lihat bahwa paket wisata G20 karena banyak yang mungkin jauh ke para peserta G20 ini jauh ke tempat-tempat lain, tapi anjungan-anjungan ini akan dikelola dengan baik dan ini akan menjadi destinasi MICE dan destinasi wisata kuliner. Demikian beberapa isu yang ingin saya sampaikan dan tanpa berlama-lama saya ingin mengundang teman-teman dari Festival Danau Poso. Pertama, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Ma'mun Amir, silakan. Terima kasih. Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Gladys Mary Indiriwang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dian Agusti Ningsih. Silakan duduk. Nah, ini menarik sekali nih. Saya beberapa kali ke Sulawesi Tengah nih Pak Wagub. Tapi kali ini ada revitalisasi dari Festival Danau Poso FDP yang punya 3 pilar tematik rakyat, alam, dan pariwisata. Nah, bagaimana nih tahun ini Festival Danau Poso akan digagas? Ya. Bapak Menteri dan juga saya atas mohon nama izin sebelum Bapak menjawab pertanyaan. Sebelum? Ya, Oke. kita akan mengajak Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu narasumber semuanya untuk melihat sebuah tayangan video berkaitan dengan Festival Danau Poso. Oke. Sehingga rekan-rekan media dan Oke. juga nantinya ketika mendengarkan jawaban dari para narasumber kita akan semakin bisa menangkap ide yang akan disampaikan. Baik, kami persilakan rekan-rekan media untuk menyaksikan tayangan Festival Danau Poso 2022 sebagai berikut. Boleh kita berikan aplaus? Kami persilakan Bapak Menteri, Bapak Wagub, dan juga Keren. Ibu Bupati dan Kepala Dinas untuk dapat kembali ke tempat. Dan sebelum jawab pertanyaan, sekali lagi masih ada satu tarian yang akan ditarikan Oh, ada di tarian depan dulu. Bapak Ibu sekalian sebagai Oke, tarian karena- penyambutan untuk tamu-tamu VIP. Aku Kita udah berikan sabar tadi nih rupanya. Silakan. siap. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, kita berikan tepuk tangan meriah untuk tarian Motaro.
Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk tarian Motaro yang ditampilkan langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan Bapak Ibu hari ini sekalian, rekan-rekan media, kita beruntung dapat menyaksikan secara langsung tarian kali ini karena nantinya tarian Motaro dengan didampingi dan juga ditemani musisi yang luar biasa. Saya harus menahan dong Pak untuk berikan informasi. Kamu jago ininya deh, jago actingnya deh. Saya kaget loh. Itu kayaknya Pak Wagub ini jadi sebagai ungkapan kegembiraan ya Pak Wagub. Betul sekali. Jadi orang susah bisa gembira kalau ke Poso, Pak. Karena budayanya oke. ini mengangkat sesuatunya. Sekarang saya boleh tanya Pak Wagub, udah boleh? Silakan Pak. Oke, Pak Wagub, ini tahun ini apa nih yang spesial dari Festival Danau Poso? Jadi Festival Danau Poso ini kita harapkan untuk mempersatukan masyarakat Sulawesi Tengah ke 13 kabupaten kota. Poso sebagai tempat rekreasi alam yang indah dan menarik. Olehnya itu Pak Gubernur berkeinginan dan mendorong memfasilitasi supaya Festival Danau Poso ini berhasil dengan baik dan kita tidak akan ragu-ragu untuk membaik itu. Kemudian di dalamnya juga di samping Danau Poso juga akan terlibat 13 kabupaten kota untuk kulinernya dan sebagainya. Insya Allah harapan kita Pak Menteri bisa hadir langsung menyaksikan apa yang tadi saya sampaikan. Baik, Bu Bupati, kalau saya terpikir kuliner di Sulteng itu cuman ada satu kuliner yang paling luar biasa. Kira-kira apa ya Hanif bisa tebak? Jangan kasih tau, jangan kasih tau. Apa bantuin saya dong Pak? Apa Pak? Jangan Pak, biar dia keringetan. Oke, depannya Kak. Kak Konro. Apa sih? Aduh, pelanggaran kartu kuning. Bukan. Apa dong Pak? Bisikin dong Pak. Kaledo. Ledo. Nah, di Festival Danau Poso ini akan ada Kaledo juga. Akan ada Pak Menteri, Kaledo ada sebagai salah satu kuliner tentu saja sajiannya. Mungkin dikasih tahu ke Hanif, Kaledo itu Siapa? singkatan dari apa? Apa singkatannya ya? Kaki lembu donggala. Ya. Kaki lembu donggala. Oh, Hanif baru tahu. Iya Bu, Oh, iya. kali ini. Oke. Ensiklopedia saya bertambah kalau ada acara-acara seperti ini Bu. Banyak di challenge Bapak soalnya. Oke, jadi Kaledo, tapi juga ada ikan yang kecil-kecil itu ya kalau kulinernya ya? Rono ya. Rono ya. Jadi Pak Menteri, Kaledo adalah dari Palu, dari Donggala. Nah, Kalau tetapi dari Poso? Dari Poso kita punya sogili. Sogili. Belut ya Pak Menteri ya. Belut, oke. Ya. Itu digulai juga gitu? Bisa dimasak dalam jenis apa aja, Mm-mm. gitu ya. Bisa dimasak woku, bisa dimasak gulai, bisa dimasak ala-ala chef ala makanan Jepang juga bisa. Oh, kayak ini ya, unagi gitu Yes, juga ya? Iya, Pak Menteri. Oke. Nanti Nah, kalau Pak Menteri ke sana kita sajiin ala tradisionalnya ya. oke, kalau saya mau ke sana tanggal berapa sampai tanggal berapa dan bagaimana rute perjalanannya dari Jakarta? Tanggal 20 sampai 22 Oktober Festival Danau Poso ini kalau rutenya ada dua pilihan ya nanti Pak Menteri, ada dari Jakarta direct to Palu, kemudian sekitar 4 jam ke Poso pakai mobil. Ada pilihan yang kedua adalah Jakarta Makassar ya, kemudian transit sekitar 1 jam, kemudian Makassar Poso. Direct flight. Nah, Bu 1 jam. Bupati, semenjak Bu Bupati menjabat di sana kan, saya juga kedatangan Pak Gubernur waktu itu bahwa Poso ini bersolek dan berubah total ya. Jadi apa aja nih? Tepuk tangan. Loh. Jadi kiat-kiatnya apa nih? Kan kalau dulu Poso diidentik bukan dengan pariwisata, tapi Stigmanya, ya ada stigma. Nah, gimana caranya Bu Bupati mengubah dan kiat-kiatnya seperti apa? Ya memang stigma ini agak susah kita lepaskan, tapi kalau kita tidak mendobrak dengan segala upaya pasti susah. Salah satunya adalah upaya kami bersama Bapak Gubernur datang langsung ke Pak Menteri pada saat itu untuk meminta kalau Pak Menteri hadir ini menjadi salah satu gongnya juga gitu kan, bahwa ada pemulihan ekonomi, pemulihan pariwisata yang terjadi di Poso. Sekaligus kita menepis nih isu-isu miring tentang Kabupaten Poso, stigma yang sudah tertanam bahwa Poso sudah aman, Poso nyaman gitu ya. Kemudian Poso ini terus berbenah ke depannya. Kami terus melakukan pembenahan, teristimewa mempersiapkan sektor pariwisata kami. Dalam tahun ini sudah beberapa event yang kami lakukan yang berskala nasional. Salah satunya ada event lari, Pak Menteri, ada event event lari lari? ya. Bahkan saya nggak dikasih atlet-atlet tahu. nasional ikut.
Atlet nasional Sudah, ikut. tanggal berapa? Sudah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu 2 ya. bulan yang lalu, kemudian bulan yang lalu Agustus ada konser Iwan Fals yang besar Oh, konser. dengan sang legend, kita bawa ke sana dan alhamdulillah berlangsung dengan aman dan lancar. Kemudian salah satunya adalah bagaimana kita merubah stigma itu juga adalah dengan mempercepat investasi. Oke. Mempercepat investasi. Dan ini yang menarik, ada dampak lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi juga ya. Bu Kadis, ada lagi nggak yang para sobat pesona di sini perlu ketahui nih tentang pariwisata di Sulawesi Tengah? Izin Mas Menteri, untuk FDP tahun ini memang disupport juga dari pemerintah provinsi karena kami sedang membranding Poso menjadi negeri 1000 megalit. Dan Iya, tadi kita lihat ini megalit-megalit yang banyak ya, menarik juga. Itu di dekat tempat festivalnya? 2 jam dari tempat. 2 jam dari tempat festivalnya, oke. iya, jadi banyak yang bisa dikunjungi di sana. Salah satunya juga adalah air terjun Saluopa, air terjun yang bersusun. Iya, bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Kemudian juga kuliner-kulinernya. Dan yang paling mungkin juga menarik adalah di sana kita akan melakukan pemecahan rekor muri, pembakaran 7.000 inuyu, nasi bambu di sana. Nasi bambu, Iya. semakin lapar gitu Yang ini. dilakukan oleh masyarakat. Tapi dibawa ke sini nggak nasi bambunya? Dibawa juga Pak nanti. Oh nanti. Terbaik. Baik, Pak Wagub, Ibu Bupati, kita ada beberapa rekan-rekan media yang mungkin banyak pertanyaan nih. Kalau Pak Wagub berkenan, kita langsung buka. Ya, silakan. Silakan. Oke, Hanif silakan. Ya, rekan-rekan media, baru saja kita simak bersama talk show yang disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur, kemudian Ibu Bupati dan juga Ibu Kadis. Kita langsung akan mempersilahkan rekan-rekan media yang hadir secara online maupun offline kali ini untuk mengajukan pertanyaan. Dan khusus untuk sesi ini, kami akan mempersilahkan rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Festival Danau Poso yang akan digelar tahun 2022 kali ini. Dan untuk rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan, kami persilahkan baik yang online maupun offline. Dan kali ini saya sudah ada satu penanya, Bapak Menteri. Ya, Mbak Novi dari MNC Portal Offline yang hadir secara offline. oke. Mbak Kalau Novi nanti disilakan. ada pertanyaan yang juga berkaitan dengan yang tadi, isu-isu lain, kita arahkan di penghujung nanti setelah Betul. acara Siap, Festival Bapak Menteri. Poso dan Beli Kreatif Sumatera Selatan. Ya, Silakan Mbak silakan Novi. Mbak Novi. Ya, selamat sore Mas Menteri, Pak Wagub, dan Ibu semua. Mohon maaf, Bu, suara saya agak ngos-ngosan tadi jalan dari Sarinah. Waduh, Ya, mohon maaf. Ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Wagub ya, soal Poso. Di tahun ini, Festival Danau Poso ini ada target nggak sih untuk jumlah kunjungan wisatawannya? Kemudian ada rekomendasi destinasi wisata paling menarik di Poso. Kemudian untuk Pak Sandi, tadi kan disebutkan Indonesia ini termasuk yang paling tertinggi ya kunjungan wisatawannya. Itu yang paling diunggulkan daerah mana sih gitu? Ya, terima kasih. Silakan Pak Wagub. Ya, jadi untuk wisata alam Poso menjadi paling prioritas untuk Sulawesi Tengah. Dan ada beberapa daerah lain juga, tapi yang paling prioritas adalah Poso. Udah itu pemerintah provinsi membantu, memfasilitasi untuk kegiatan Poso ke depan. Bulan Oktober kalau nggak salah. Dan itu nanti keterlibatan semua kabupaten kota itu akan terlibat. Menyangkut dengan kuliner dan sebagainya. Kemudian untuk wisata alam, wilayah Sulawesi Tengah ini hampir secara keseluruhan itu ada wisata alamnya dan wisata budayanya. Insya Allah yang menjadi prioritas ini yang kita mendorong untuk dikenal oleh semua orang. Nah, Mbak Novi, saya dulu suka ke Kepulauan Togean. Itu salah satu juga destinasi wisata bahari di Sulawesi Tengah. Kabupatennya Tojo Una-Una ya. Itu juga menarik dan biota bawah laut salah satu yang terkaya ya Pak Wagub ya. Dan juga di Palu sendiri itu juga banyak destinasi yang bisa diandalkan untuk bisa dikembangkan ke depan. Tapi yang menarik nih ternyata pesona megah Sulawesi Tengah ini banyak lomba-lombanya juga ya. Ada selain tadi 7.000 inuyu, ada fashion show juga oleh desainer lokal, ada penampilan tari tradisional dan pemilihan Putri Danau Poso. Tapi kelihatannya Bu
Bupati bisa jadi pemenang nih kalau ada Putri Danau Poso. Masih masuk nggak umurnya kira-kira? Mama Danau Poso. Mama Danau Poso. Nah, tahun ini memang festival kita lagi pantau. Di sini ada Pak Reza, Direktur Event Daerah. Kita ingin ke depan ini apakah Festival Danau Poso bisa menjadi salah satu karisma event Nusantara. Bagaimana tanggapan Ibu? Tentu saja Pak Menteri, ini menjadi salah satu tujuan kami bersama tentu saja dengan Ibu Kadis Provinsi, Pak Gubernur, bahwa harapan kami ke depan Festival Danau Poso ini bisa masuk dalam Ken, bahkan mungkin bisa jadi best 20 atau apa, tergantung Pak Menteri nanti kan. Ya. Oke. Mantap, silakan Hanif. Baik, ada dua pertanyaan lagi Bapak Menteri, dan kali ini ada dari Mbak Mediana Harian Kompas. Pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Bupati Poso. Ibu, bagaimana perkembangan pariwisata atau kunjungan wisatawan di Poso pasca pandemi? Pertanyaan pertama, kunjungan wisatawannya. Dan yang kedua, untuk mempercepat investasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa diceritakan seperti apa gambarannya? Disilakan Ibu. Apa yang kedua tadi, maaf? Berkaitan dengan investasi, seperti apa gambarannya? Oh, baik. Jadi yang pertanyaan pertama, bagaimana kunjungan pariwisata? Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Akhir-akhir ini pasca pandemi kita sudah melihat kunjungan yang lumayan signifikan. Tempat-tempat wisata sudah terisi kembali. Dalam hal ini berarti PAD meningkat lagi, Mas Menteri itu ya. Para UMKM kita mulai bergeliat ya. Pemasukan-pemasukan untuk UMKM kita tumbuh gitu ya dengan luar biasa. Dan kalau mungkin kurang lebih 3 tahun ini kita jarang melihat ada turis asing. Nah, kali ini kemarin pada saat kita mengadakan acara-acara 17 Agustus dengan sangat meriah karena euforia masyarakat ya setelah pandemi. Pada saat acara 17 Agustus saja per kecamatan kita bisa melihat turis asing datang gitu ya untuk menyaksikan bahwa acara pagelaran pesta rakyat itu kita sinkronkan dengan acara kebudayaan. Seperti itu, sehingga kita bisa melihat lagi. Di 3 tahun terakhir ini kita tidak mendapatkan itu lagi, Mas Menteri, dan kali ini di tahun ini kita sudah melihat. Jadi kunjungan wisatawan naik, PAD Kabupaten Poso meningkat. Kemudian untuk investasi adalah seperti tadi disampaikan bahwa stigma Kabupaten Poso dalam tanda kutip seperti itu, gitu ya. Nah, bagaimana kita ini adalah dengan cara kami mempermudah dan mempercepat investasi yang masuk. Terkait banyak sekali potensi yang bisa menjadi potensi untuk investor masuk gitu ya, itu yang kami kembangkan, kami gali, kemudian kami berikan dalam jadi sebuah menu gitu ya, sehingga itu kami percepat dan sudah ada beberapa investor dari China yang datang hadir. Dalam hal kekuatan kami Kabupaten Poso berada di pertanian perkebunan gitu ya, sudah mulai dilirik dan bulan lalu saya sudah menandatangani satu gitu ya, semacam izin tata ruang seperti itu untuk investor masuk berusaha di Kabupaten Poso. Ini satu kemajuan yang luar biasa dan saya mengawal sendiri agar investasi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan tentu saja. Gitu kira-kira. Ya, baik, terima kasih. Salah satu target kita di FDP ini adalah kunjungan 7.000 wisatawan. 7.000 wisatawan. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Selanjutnya, Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan dari Mas Ade Cahyadi dari Parepos. Dan kali ini akan dibacakan. Saya sudah baca di sini. Oke. Guna memeriahkan agenda Festival Danau Poso 2022, apa upaya dari pemerintah Poso, terlebih gaungnya masih kurang maksimal? 1. Berkaitan dengan bagaimana kesiapan infrastruktur, khususnya penginapan bagi pengunjung dari luar daerah. Pertanyaan pertama berkaitan dengan infrastruktur, yang kedua berkaitan dengan adakah travel perjalanan yang ditunjuk untuk agenda tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah Poso di tengah kondisi BBM yang minim, utamanya bagi perjalanan darat dari Sulawesi Selatan. Disilakan. Mungkin yang pertama kita arahkan, Hanif mungkin bisa dipenggal-penggal infrastruktur dulu nih kepada Pak Wagub. Iya. Jadi infrastruktur ini pemerintah provinsi sudah siap untuk menyelesaikan masalahnya. Yaitu ada beberapa jalan di Poso itu kita tetapkan itu multi years. Artinya yang bermasalah kita akan selesaikan tuntas sampai waktunya Festival Poso ini selesai. Insya Allah tidak ada masalah. Asik. Bu Kadis, travel perjalanan ada nggak yang udah mulai bermitra nih untuk Festival Danau Poso ini? Siap, Mas Menteri, ada. Jadi di kegiatan Festival Danau Poso ini juga ada kegiatan Jelajah Poso dari travel agent yang memang menjual
menjual paket-paket ke Poso, kita bekerja sama dengan beberapa tour operator di Bali. Jadi mereka yang akan diundang untuk datang sekaligus pada saat itu menjual juga paket-paket wisata, khususnya yang ke daerah Lembah Lore yang ada megalitnya, dan ke Saluopa dan beberapa destinasi yang ada di Poso, termasuk ke Danau Posonya sendiri, Mas Menteri. Oke, terakhir dari Mas Ade ke Bu Bupati. BBM gimana di sana? Ada nggak? Nanti nyampe sana nggak bisa pulang lagi. BBM? BBM-nya cukup nggak stoknya? Ya, dalam hal ini cukup, tetapi pastinya jika ada event seperti itu, tentu saja kami akan berkoordinasi ya, supaya nanti pada saat pelaksanaan event tentu saja dari Pertamina, dari Pak Kapolda, Pak dan Rem, kemarin hari ini juga tadi sudah diadakan rapat, Mas Menteri, terkait dengan BBM ini gitu ya, kenaikan BBM dan lain sebagainya. Nah, itu akan kami tindak lanjuti. Tadi ditanyakan Mas Menteri ada tentang hotel katanya. Hotel, oh iya gimana? Kan orang mungkin takut nggak cukup, jangan-jangan hotel gitu kan. Nah, hal ini pasti ada ya. Tinggal di rumah Ibu? Bisa Mas Menteri, bisa ya, kita siapin juga. Kalau saya di mana kira-kira tinggalnya? Ada salah satu resort yang di sana di tepi Danau Poso. Ya, sangat indah, kemudian didesain dengan sangat unik, sehingga menjadi salah satu daya tarik utama sekarang di Kabupaten Poso. Karena resortnya terletak di tepi danau, dan mengingatkan kita nuansa-nuansa Indonesia yang sangat eksotik, menggambarkan di sana. Jadi nggak usah takut, akomodasi. Terus terakhir ada Mas Ade Cahyadi, ini ada pertanyaan juga mengenai Festival Sandek, Sale IKN ini sudah dipresentasikan kepada kita, tapi karena yang terpilih dari Sulawesi Barat, Ken, tahun ini adalah Manakara Festival, tentunya itu yang sudah kami hadiri, kami launching juga Sandek, Sale IKN, dan mudah-mudahan sukses nanti sampai di Kalimantan Timur dekat IKN. Terima kasih Mas Ade Cahyadi. Mungkin cukup dari Festival Danau Poso? Betul. Dan sebelum kita mengakhiri sesi perjumpaan di segmen pertama, kami akan persilakan Bapak Wakil Gubernur untuk berkenan menyerahkan sebuah souvenir cenderamata, yakni sebuah baju kulit kayu dan juga sepatu khas dari Sulawesi Tengah yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Bupati kali ini, Bapak Dr. Andes Haji Makmun Amir, dan juga didampingi oleh Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dia Agustiningsih. Dan rekan-rekan media kami persilakan untuk mengabadikan momen berikut ini. Dan inilah souvenir yang diserahkan langsung dari produk ekonomi kreatif Sulawesi Tengah, dan nantinya diharapkan akan dapat mewarnai dan juga meningkatkan kembali produk ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya dari Sulawesi Tengah. Dan Bapak Menteri sedang menunjukkan sepatu lokal produk dari Sulawesi Tengah, rekan-rekan. Dan Bapak Menteri akan mencobanya di sini. Ada kaos juga yang akan diserahkan. Oke, boleh kita berikan aplaus yang meriah, Bapak Ibu. Inilah produk ekonomi kreatif dari anak bangsa dari Sulawesi Tengah yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Makmun Amir. Dan kami persilakan rekan-rekan juru kamera untuk mengabadikan momen berikut ini. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Wakil Gubernur, Ibu Bupati Poso, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat kembali ke tempat. Dan rekan-rekan media, inilah akhir dari segmen kita yang pertama yang berkaitan dengan promosi Festival Danau Poso tahun 2022. Dan sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber kita yang sudah berkenan hadir dan memberikan informasi berkaitan dengan Festival Danau Poso 2022. Dan sebagai informasi rekan-rekan, Bapak Menteri, ternyata Danau Poso ini merupakan salah satu dari 15 danau yang masuk dalam danau unggulan untuk dipromosikan. Info dari Kementerian Maritim dan Investasi. Dan selanjutnya kita akan mengajak rekan-rekan media dan juga Bapak Menteri untuk bergeser ke segmen yang kedua berkaitan dengan promosi program Beli Kreatif Sumatera Selatan.
Oke. Dan sebelumnya kami akan mengajak rekan-rekan media untuk menyaksikan video berkaitan dengan program Beli Kreatif Sumatera Selatan melalui tayangan berikut ini. Alo alo, wong kita galo, produk ekstraknya, alang kecindo, Kenal nih lagu. dari wastra hingga kria, teristimewa kulinernya. Kulinernya mungkin. Angginan songket, jemputan menawan, pempek pindang, katik lawan, beli kreatif Sumatera Selatan. Ayolah melo di dalam perjuangan, pejuang negeri, beli kreatif lokal. Banggalah beli produk kreatif lokal. Kita berikan aplaus yang meriah, Yeay. Bapak Ibu. Menarik sekali videonya ya Pak Menteri ya. Iyo. Pakai bahasa. Wong kita galo. Betul. Galo gilo. Oke. Ada Pak Alfa ini kita makan pempek pakai cuko. Acak juga. Baca juga. Bapak hari ini luar biasa sekali penampilan istimewa ya Pak ya. Pakai songket dari Palembang. Pakai songket dari Palembang, sudah siap kita meluncing Beli Kreatif Sumatera Selatan. Ya, rekan-rekan media, untuk mempersingkat waktu di segmen kedua kali ini kita akan membahas khusus program berkaitan dengan Beli Kreatif Sumatera Selatan, dan kami akan mengundang beberapa orang narasumber utama yang akan dihadirkan kali ini, dan tentunya kami mengundang dengan hormat PLT Deputi Bidang Pemasaran Ibu Niwayan Giri Atnyani untuk berkenan menuju ke panggung mendampingi Bapak Menteri, dan kami juga mengundang Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Ibu Yuwana Rohma Astuti, dan juga Direktur Kuliner Kria Fashion dan Desain Ibu Yuka Sri Rahayu untuk berkenan mendampingi Bapak Menteri dalam sesi kali ini. Kita semua bersaudara, bergandeng tangan. Marilah kita merajut kasih bersama kembali. Kita semua bersaudara, bergandeng tangan. Ya, rekan-rekan media, saat lagi kita akan mengetahui apa tujuan dari program Beli Kreatif Sumatera Selatan dan apa saja target yang akan diraih kali ini. Kami persilakan Bapak Menteri untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Ya, Beli Kreatif Sumatera Selatan ini adalah kelanjutan dari Beli Kreatif Lokal yang sudah kita luncurkan mulai tahun lalu. Bu Yuwana dan saya waktu itu menggagas Beli Kreatif Danau Toba. Dan tahun ini kita bergerak menuju Jembatan Ampera, khususnya daerah Palembang dan Sumatera Selatan. Wisata unggulannya air terjun Lubuk Linggau, betul ya Pak Alfa ya? Kota pagar alam dan penghasil kopinya banyak sekali. Nah, kita ingin mendorong fashion, kuliner, dan kria. Saya ingin dengar dulu nih, songket apa yang dipakai Ibu Giri nih, kok cantik sekali Bu ya? Ini contohnya songket Palembang. Jadi kita harus rojali ke Palembang. Oh, Rojali itu adalah rombongan jajan dan beli-beli songket ya? Iya. Tapi songket ini merupakan satu kreasi daripada kearifan lokal kita, dan kalau tidak salah ya Pak Alfa ini ada di sini, saya ingin sapa dulu bahwa nilainya juga banyak memberikan dampak kepada UMKM lokal. Nah, kira-kira di Beli Kreatif Sumatera Selatan ini apa yang diunggulkan nih, Bu Giri? Jadi untuk Beli Kreatif Sumatera Selatan 3 subsektor, kuliner yang paling banyak itu, kemudian kria, dan satu lagi Fashion. Yang dipakai sama Ibu? Iya, fashion. Dan kita rencananya ada 200 UMKM yang terlibat, dan ini hasil kurasi hampir 600 peserta semuanya. Tentunya dengan kriteria-kriteria yang harus memenuhi syarat. Salah satunya adalah bila memperhatikan pelestarian lingkungan, itu akan mendapat nilai plus di samping nilai-nilai budaya tentunya. Bu Yuwana, sebutkan kuliner favorit selain pempek Sumatera Selatan. Paten pindang.
Wis, patin pindang. Kayaknya kita penggemar pindang meranjat nih ya. Iya, enak sekali Mas. Pindang dan kemplang, dan ternyata tenun songket, dan yang saya pakai ini namanya angkinan. Oke, nah kira-kira dulu kan ikut memasarkan produk-produk ekonomi kreatif, kira yang paling siap untuk di onboard ke dalam ekonomi digital ini kira-kira apa nih Bu Yohana? Paling banyak memang masih kuliner Mas Menteri kalau di Sumatera Selatan, jadi komposisinya lebih dari 50%, tapi disusul oleh kriya dan fashion, jadi memang masih kuliner masih mendominasi Mas Menteri. Oke, kuliner mendominasi, jadi kalau mau ke Sumatera Selatan salah satu yang paling unggulan itu adalah tentunya berwisata kuliner ya. Iya. Bu Yuke, tahun lalu kita ke desa wisata, ekowisata Burai di Kabupaten Ogan Ilir dan mendapatkan penghargaan, dan di 2019 ternyata Palembang ini masuk 10 besar kota kreatif di Indonesia. Tahun ini Pagar Alam yang menang desa wisatanya. Kira-kira nih untuk sebagai campaign manager dari Gernas Bangga Buatan Indonesia, yang menjadi target dari BKSS ini apa nih? Ya tetap di onboarding ya Bu Yuwana ya, dengan harapan ketika onboarding ke digitalisasi atau transfer digital ke e-commerce, mengharapkan secara quantity dan quality produk-produknya Sumatera Selatan bisa semakin baik gitu, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan rangkaiannya nggak hanya di Palembang ya, tapi juga kita 14 September 2022 akan launching. Ini di, saya ke Sumatera Selatan berarti ya? Launchingnya di Palembang, kemudian kita juga ada event di Sumarekon. Aktivasi. Aktivasi nih. Ini September juga ya? September tanggal 16 sampai 14 sampai 18. Tapi ada festival Expo Empek-Empek Mas Menteri 16 sampai 18. Jadi di Mall Sumarekon nanti kita akan membawa 6 ton empek-empek Mas Menteri. 6 ton pempek. Itu habis nggak ya? Habis kayaknya ya? Habis, insya Allah. Mungkin Pak Aufa bisa cerita sebelumnya 10 ton juga habis Mas Menteri. Waktu 10 ton habis ya, Pak Aufa tolong dibukain mic-nya dong buat Pak Kadis Provinsi, silakan. Pak Aufa, 6 ton ini kira-kira berapa ikan yang terlibat ya Pak? Terlibat. Terima kasih Mas Menteri. Jadi betul sekali, jadi pada waktu beberapa bulan yang lalu kita pernah melakukan juga Expo Pempek dan dihadiri Pak Vincent pada waktu itu. Itu 2 hari kita sudah berhasil melakukan menghabiskan 10 ton pempek dalam 2 hari. Kemudian baru-baru juga di Bali di di Bali kita laksanakan juga, itu kurang lebih sekitar hampir 4 ton kita menghabiskan pempek juga. Dan untuk rencana di Sumarekon ini mungkin lebih dari 6 ton, kalau dikasih waktu 3 hari mungkin lebih 6 ton. Bahkan informasi izin Mas Menteri, pempek juga sekarang kami diundang bekerjasama dengan dinas BPN, kemudian untuk melaksanakan pameran di Malaysia. Di Malaysia dalam waktu dekat bulan Oktober. Kemudian juga kami diundang untuk ikut pameran di acara Pasar Malam Indonesia di Den Haag. Dan kami juga akan memasarkan kuliner dan fashion dan kriya. Dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini, artinya kreativitas ataupun ekraf yang ada di Sumsel bisa lebih banyak dikenal. Bahkan sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bagaimana kami menjadikan pempek ini bukan hanya sekedar makanan khas daerah, tapi dia menjadi makanan universal yang bisa dikenal oleh dan disukai, digemari oleh mancanegara. Bahkan kami sedang berjuang juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pempek ini bisa diakui dan mendapatkan sertifikat dari UNESCO. Demikian Mas Menteri untuk sekarang laporan. Ya, salah satu penggemar terbesar pempek itu adalah istri saya. Bu Yuka juga suka. Iya. Jenis apa pempek? Kalau yang suka torpedo atau kapal selam? Kapal selam. Kok? Lenjer Pak, bukan. Bukan torpedo itu namanya. Lenjer. Karena kan yang satu kapal selam biasanya kan temennya torpedo. Lenjer. Oke, lenjer. Diperbaiki, mohon maaf.
Nah, dan menariknya ini 3 hari Pak Ova, jadi siap-siap kalau 6 ton ini Bu Nur mungkin bisa berkontribusi banyak. Dan juga ada musik etnik Sumatera Selatan. Ada pameran Kriya Nusa, fashion show, Wasra Sumatera Selatan sampai tanggal 21 September 2022 ini di Jakarta Convention Center. Ada 200 peserta beli kreatif Sumatera Selatan yang terkurasi yang akan mendapatkan pendampingan scale up. Nah, Bu Yuwana. Siap. Kira-kira harapannya apa nih buat BKSS nih yang benar-benar wow dan OMG? Ya, jadi kalau menyimak kesuksesan sebelumnya Mas Menteri, kita sebagai campaign manager Gernas BBI di Danau Toba, kenaikan omsetnya adalah 100%. Jadi di tahun ini minimal sama Mas Menteri, tapi kami yakin bisa lebih dari itu karena kondisi sudah semakin membaik. Jadi kenaikan omset 100% minimal dan penyerapan tenaga kerja 200% atau 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat. Ya. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak stakeholders, perusahaan-perusahaan teknologi, onboarding e-commerce dan lain sebagainya ya. BI juga. Oh, ada BI juga. Iya, saya lupa ada perwakilan dari BI juga di sini. Pak Erwin. Pak Erwin, hadir di sini Pak Erwin ya? Di Zoom. Di Zoom, Bapak. Oke, kita cek dulu Pak Erwin. Pak Erwin ada. Tidak terlihat. Jadi kami juga mengaturkan ucapan selamat datang untuk perwakilan dari pemerintah daerah Sumatera Selatan, perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, perwakilan Kementerian Keuangan, dan juga perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang tadi sudah berdiskusi dengan Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu sekalian kali ini. Oke, terakhir Pak. Sebelum ditutup, ini menarik nih. Nanti saat harvesting, itu pas kita kunjungan ke sana ya, itu akan diumumkan 30 UMKM yang onboarding terbaik berdasarkan jumlah omset. Dan 5 champion yang paling menerapkan konsep ramah lingkungan. Dan kami, wow, kalau ngelihat ini banyak banget yang terlibat, Kementerian Keuangan, LKPP, Bank Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih top brands Gernas BBI yaitu Mustika Ratu. Saya lihat di sini ada Mustika Ratu, Telkom Indonesia, Bu Ervina, terima kasih. Juga ada BNI, BCA, Garuda Indonesia, Yoke ya? Yoke bacanya ya. Yoke, Cloud House, ID, Shipper, Sarinah, serta Link aja. Dan mudah-mudahan targetnya tadi ditambah bukan hanya 2 kali penciptaan lapangan kerja, tapi 5% tembus pasar ekspor. Sehingga akan meningkatkan kontribusi Ekraf menjadi lebih tinggi lagi, mengangkat potensi pariwisata Sumatera Selatan dalam target mencetak 4,4 juta lapangan kerja berkualitas di 2024. Oke, ini sekarang saatnya kita. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Giri? Jadi ininya launchingnya tanggal 14 September, kemudian kita pendampingannya 3 bulan, Mas. 3 bulan itu ada berbagai pelatihan yang akan diberikan kepada UMKM di samping mendampingi untuk onboarding digitalisasi. Oke, Bu Yuwana. Siap. Jadi mungkin karena Gernas BBI ini sebenarnya kan kampanyenya bergiliran ya Mas Menteri ya. Kita sebagai campaign manager untuk harvesting di bulan November dimulai dari launching di bulan September. Harapannya dengan semua kementerian bergandengan tangan seperti saat ini kita sangat dibantu oleh Kementerian Keuangan Mas Menteri. Ada 5 eselon 1 yang terlibat. Jadi kita berharap dengan banyaknya kolaborasi dari berbagai pihak, dari BI dan Pemprov, Pemkap, dan beberapa mitra brand, marketplace, kita sangat berharap target akan terlampaui. Kita sangat confident Mas Menteri, insya Allah. Final word sebelum pertanyaan ke Bu Yuke. Harapannya kita bisa, ini luar biasa Mas Menteri ketika melihat kolaborasi lintas kementerian, direktorat kebudayaan, mudah-mudahan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan bisa keren, menasional dan mengglobal. Amin. Amin. Oke, saya akan hadir di Palembang. Hanif, pertanyaan dari Kuncoro kira-kira? Nanti kita sesuaikan jadwalnya ya Pak ya. Oke. Hanif ini sangat diplomatis orangnya. Kalau sebagai marketer datang Pak, saya usul Bapak datang gitu dong. Sesuaikan jadwal dulu dong. Iya kan Pak. Udah itu nanti back office di depan ini media pasti datang. Siap. Tunggu tanggal mainnya. Iya, oke. 14 September di Palembang, wong gitu kan. Tapi anyway Bapak Menteri, saya senang banget kali ini aman karena saya juga menggunakan produk kreatif lokal. Ini persembahan dari Ibu Ses
dan juga Ibu Yuwana dan juga Ibu Yuke ini menggunakan kain dari desainer namanya Pak Budianto. Jadi seluruh baju-baju yang digunakan ini persembahan dari Bapak Budianto dan didukung oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Boleh kita berikan aplaus yang meriah luar biasa. Ya, terima kasih Pak Budianto yang telah berhasil mengkonversi Hanif dari bangga buatan something-something ke bangga buatan Sumatera Selatan. Oke, pertanyaannya. Baik, kami akan mengundang rekan-rekan media sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan program Beli Kreatif Sumatera Selatan kali ini. Dan sudah ada Mbak Mediana lagi Pak yang ingin mengajukan pertanyaan dan kali ini dibacakan. Tadi disebutkan pempek diajukan ke UNESCO. Apakah bisa dijelaskan akan diajukan sebagai warisan budaya apa? Dan sejauh mana proses yang dilakukan dan bagaimana kerjasama dengan Kemendikbud Ristek? Baik, ini mungkin karena ide dari Pak Ova bisa memberikan satu statement kuat. Kami di sini akan memfasilitasi. Tapi kalau dilihat ini pempek ini ada kebingungan. Apakah dimasukkan sebagai subsektor kuliner atau subsektor industri pertahanan? Karena ada kapal selam, ada ini orang Palembang kapal selam dimakan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Menteri atas waktunya. Pertama singkat kami jelaskan. Untuk pempek sendiri tahun 2013 kami sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Jadi warisan budaya ini ada dua, tak benda dan warisan budaya benda. Jadi pempek adalah salah satu warisan budaya tak benda. Kemudian tahun 2022 tahun ini pempek sudah masuk 10 besar nominasi. Namun untuk diusulkan ke UNESCO mungkin kami harus bersabar diri untuk menantikan tahun depan ataupun tahun berikutnya. Yang jelas pempek sudah masuk nominasi untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda untuk sertifikasi UNESCO. Demikian Mas Menteri. Baik, terima kasih. Wow, jadi kita juga bisa mengajukan ya sebagai intangible cultural heritage ya, warisan budaya tak benda. Dan selanjutnya Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari Mbak Dini dari liputan6.com yang hadir secara offline. Disilakan, Mbak Dini. Selamat sore Pak. Pak mau nanya tadi, mungkin Bu Yuwana atau Bu Yuke bisa jawab. Saya tadi agak miss, yang untuk 6 ton itu gratis atau kita beli? Yang di Sumarekon. Beli. Expo, ya. Jadi nanti kita akan mendatangkan 6 ton itu, tapi memang kita jual. Ini kita Jadi ini masih BKSS, yaitu Beli Kreatif Sumatera Selatan. Nanti kita mudah-mudahan jika rezekinya bertambah kita bisa GKSS, yaitu gratis kreatif lokal Sumatera Selatan. Oke, Mbak Dini, thank you. Oh, ini mau digratisin dari Pak Opa. Ya, maksud kami informasi bahwa nanti di Samorekon itu tidak hanya pempek, tapi kita juga akan menghadirkan berbagai kuliner khas Sumatera Selatan, termasuk kue-kue tradisional, kemudian juga ada. Contohnya apa? Sebutin dong, sebutin. Seperti kue 8 jam, kue lapis 8 jam, kemudian juga maksuba, kemudian juga ada makanan-makanan tradisional lainnya seperti gandus dan sebagainya. Dan ini akan disajikan dalam bentuk fresh, jadi mereka akan melakukan memasak di tempat. Kemudian juga kemarin sudah bicara dengan Bu Yuwana, insya Allah pempek mungkin lebih dari 6 ton karena ada 20 produsen pempek akan hadir langsung di Samorekon untuk yang akan datang. Demikian Pak Menteri. Oke, jadi tadi jangan lupa kita datang bukan hanya di Sumarekon tapi juga datang ke Palembang. Dan sekali lagi, dan ini mohon tolong direkam karena ini penting sekali untuk pendukungan ke depan. Terima kasih Kementerian Pariwisata atas kolaborasi bersama pemerintah Sumatera Selatan, Kementerian Keuangan, LKPP, Bank Indonesia. Biasanya kalau MC itu saut-sautan gitu loh. Oh gitu. Oke ya. Aku Bank Indonesia, kamu market ya. Oke. Bank Indonesia. Ntar dulu Pak. Ulangin Pak, ulangin. Oke, siap. Nggak siap. Bank Indonesia. Tokopedia. Bukalapak. Shopee. Lazada. Blibli. TikTok Shop. Mustika Ratu.
Nggak boleh bilang top brands ya. Enggak dong, Karena itu tadi ini jenisnya dong. Enggak, ini tuh Pak Egy Sutomorang bilang terima kasih sudah notifying Mustika Ratu sebagai top brand. Oh, ini bernilai itu. Iya Pak. Itu Mustika Ratu biar kita glowing. Ya. Oke, Mustika Ratu, Telkom Indonesia, BNI, BCA, Garuda Indonesia, Yoke, Cloud House ID, Shipper, Sarina, serta Link aja. tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada final words dari Bu Giri sebelum kita buka pertanyaan untuk yang non Poso dan non Sumatera Selatan. Ya, kami harapkan kita semua bisa berpartisipasi dalam program Beli Kreatif Sumatera Selatan ini, walaupun acaranya di Sumatera Selatan dan kita ada aktivasi di Sumarekon, tapi ini juga akan mendukung UMKM dan tentunya ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Jadi, terima kasih. Bu Yuwana. Mas Menteri, banyak yang dari Kementerian Keuangan hadir, Mas Menteri. Jadi, Oh, mana dari Kementerian Keuangan? Silakan kita sorot dulu kameranya. Mas Menteri, online. Oh, di online. Oke, siapa yang? Oh, dari Pak Surya Hadi. Tepuk tangan untuk Pak Surya Hadi. Tepuk tangan ya, boleh? Ya. Dan banyak lagi. DJKN, DJKN juga. banyak sekali. Banyak Terima kasih. Ada sekretariat, mereka membentuk sekretariat bersama, Mas Terima Menteri, kasih untuk Kementerian membantu kita. Keuangan, Pak Suryadi dan rekan-rekan semua. Terima kasih juga teman-teman Kadin, ada Pak Teguh Anantawi Krama. Dan ada Mbak Kusnaini Iya, dari PKN STAN. Makasih. Iya. Terima kasih Mbak Kusnaini. Oke. Siap. Baik. Bu Yuke, jangan termenung gitu dong. Kan saya lihat itu banyak banget, keren Oh, banget. Artinya kolaborasinya hebat. Semoga dengan acara Beli Kreatif Sumatera Selatan, produk ekonomi Sumatera Selatan menasional dan mengglobal, Mas. Oke, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bu Giri, Bu Yuwana dan Bu Yuke sudah bergabung di sini dan kelihatannya masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu strategis dan isu-isu viral. Hanif. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya kami persilakan Ibu Giri, Ibu Yuwana, Ibu Yuka untuk dapat kembali ke tempat. Dan sekali lagi kita berikan aplaus. Gak ada oleh-oleh buat saya. Kayak tadi dari Palu kan ada oleh-oleh buat saya. Oleh-oleh baju aja udah Pak. Oh, Itu udah bagus cukup. banget. Oh, ini udah termasuk ya? Saya pikir mau dikasih pempek gitu. Nanti kita beliin Pak. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara Beli Kreatif Sumatera Selatan kali ini. Dan Bapak Menteri, kami akan mengajak Bapak Menteri untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini. Oke. Ada Mas Bagir dari Antara. Silakan Mas yang Bagir. setiap minggunya hadir. Dan kali ini pertanyaan dibacakan Pak. Bagaimana kesiapan terkini hotel-hotel di Bali untuk menyambut KTT G20? Lalu apa saja manfaat presidensi G20 Indonesia bagi masyarakat baik yang secara langsung maupun jangka panjang? Jadi ini arahan Bapak Presiden bahwa G20 ini harus memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk UMKM yang harus meningkat omsetnya berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dihadirkan sebagai souvenir dan produk-produk yang akan dikonsumsi oleh para delegasi G20. Jadi kita berasumsi bahwa G20 yang akan puncaknya bulan November nanti akan dapat menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja dan bagian dari penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru di mana 90% lebih akan didorong dari sektor UMKM. Yang kedua, kesiapan hotel sekarang sudah bisa dicapai angka yang mendekati 90-95%. Seperti kita ketahui, Bapak Wapres, Pak Menko dan kami meninjau langsung kesiapan di minggu lalu dan kita melihat bukan hanya kesiapan akomodasi tapi juga untuk kawasan Nusa Dua dan sekitarnya penggunaan mobil listrik dan juga kendaraan listrik dengan stasiun pengisian kembali untuk listrik. Nah, oleh karena itu ini juga akan kita gunakan untuk transformasi ekonomi hijau, kita dorong transformasi digital dan juga penguatan global health architecture. Jadi G20 ini memasuki tahap-tahap yang sangat strategis. Kita akan puncaknya juga kita akan mengundang beberapa pembicara yang luar biasa yang akan kita tawarkan langsung untuk bisa diakses
melalui beberapa platform, salah satunya yang ditunggu-tunggu kehadirannya yaitu Mr. Elon Musk dan juga Bapak Muhammad bin Salman dari Arab Saudi yang akan menceritakan tentang transformasi ekonomi di Saudi Arabia yang tahun ini memuncaki dari segi tingkat pertumbuhannya. Jadi ini yang menurut kami sangat luar biasa. Dan tadi baru saja saya selesai mendampingi Bapak Presiden dengan Presiden Filipina, Bapak Ferdinand Marcos yang memberikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden G20 tahun ini. Ya, langsung beranjak dari pertanyaan Mas Bagirantara, kita akan persilakan Mbak Yasmin dari detik.com yang hadir secara offline. Disilakan Mbak Yasmin. Ya, terima kasih. Selamat sore. Pak Sandi, saya mau bertanya mengenai berkaitan dengan kenaikan BBM. Pada saat di Dieng, Bapak menyebutkan bahwa jika diperlukan akan ada bantuan kepada para pelaku wisata. Nah, kelanjutannya bagaimana Pak? Apakah nantinya akan ada bantuan untuk mereka? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan permasalahan juara maraton itu Pak. Ya. Hadiahnya itu, kelanjutannya bagaimana Pak sekarang? Baik, Yasmin. Kami menyiapkan ruang di sekitar sini, kalau tidak salah di beberapa ruang yang kami sediakan sebagai ruang mediasi. Dan sekarang saat yang bersamaan terjadi pertemuan antara tim dari penyelenggara dan juga kuasa hukum dari para pemenang. Dan kita harapkan mediasinya, oh sudah ada di sini ya. Oh, Bro Frank ada di sini, kita bisa kasih lihat Bro Frank. Terima kasih kehadirannya Bro Frank. Nanti setelah ini Bro Frank dan para penyelenggara bisa memberikan pernyataan langsung. Tapi kami memfasilitasi agar ini akan tercapai sebuah settlement, agar Indonesia memiliki reputasi yang crystal clear bahwa ini adalah destinasi sports tourism terbaik di kawasan. Kita punya pantai, kita punya alam yang baik, kita punya budaya yang unggul, kita punya pariwisata yang berkualitas, salah satunya melalui nanti harapannya lebih banyak sports tourism yang akan timbul. Dan saya titip banget sama Frank, nanti Frank bisa menjelaskan setelah acara weekly brief ini langsung kepada rekan-rekan di sini. Kami ingin proaktif agar fasilitas ini berjalan dengan baik, dengan terbuka, transparan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Thank you Frank, dan thank you juga teman-teman dari penyelenggara yang sudah hadir. Yang kedua tadi mengenai kenaikan BBM dengan kenaikan BBM. Kenaikan BBM. Kami sekarang sedang menghitung secara cermat dampak per hari ini. Tentunya yang paling sangat mendapatkan pukulan adalah peningkatan dari harga-harga bahan pasok utama untuk produk-produk ekonomi kreatif. Dan hasil diskusi kami secara singkat dengan Ibu Deputi Gubernur Senior kemarin di Dieng, dengan kenaikan menjadi 10.000 Pertalite dan solar di angka yang 7.600 ini, kita melihat bahwa potensi kenaikan dari harga-harga produk ekonomi kreatif lokal, khususnya kuliner, kriya, dan fashion itu berjarak atau rata-rata yang diantisipasi itu sekitar 10-20%. Namun untuk peningkatan biaya untuk transportasi, terutama berkaitan dengan destinasi wisata yang dijangkau melalui jalan darat maupun jalan laut dan jalan. Kalau jalan udara ini kan sudah, karena aftur ini sudah harga pasar. Tapi kalau jalan darat dan laut ini yang sedang kita hitung, dan data-data ini akan kita kumpulkan, kita akan ajukan kepada Kementerian Keuangan seandainya diperlukan bantalan sosial bagi para pelaku parekraf, terutama yang ada di masyarakat rentan yang pendapatannya di bawah 5 atau di bawah 3 juta sebulan. Ini yang pasti paling terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Ya,
Makasih Mbak Yasmin. Terima kasih. Pak Frank-nya itu sudah ada di situ dan penyelenggaranya juga sudah ada di situ. Mudah-mudahan ada terjadi kesepakatan segera dan bisa dilaporkan. Siap. Terima kasih Bapak Menteri dan Mbak Yasmin. Selanjutnya kita masih ada 2 pertanyaan, boleh? Boleh. Disampaikan ke Bapak Menteri. Ada Pak Henry dari liputan6.com yang hadir secara online. Disilakan Pak Henry. Silakan. Oh, ini pertanyaannya juga sama, kenaikan harga BBM. Silakan Pak Henry. Ya, selamat sore Mas Menteri. Ya pertanyaannya apa sama nih tentang masih seputar BBM. Jadi apa saja sih dampak dari kenaikan harga BBM ini terhadap sektor parekraf, terus bagaimana strategi pengetatan yang sudah dijalankan atau yang mungkin akan dijalankan nantinya, dan berapa perakiraan depresi akibat kenaikan BBM untuk sektor parekraf ini, Mas Menteri. Itu aja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Henry. Seperti Mas Henry ketahui, transportasi ini adalah salah satu komponen dari pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat tinggi. Jadi kami sedang menghitung secara komprehensif dan kita ingin mengantisipasi berapa dampaknya terhadap produk-produk wisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, harapannya tadi 3 hal yang ingin saya sampaikan. 1, agar para pelaku parekraf bisa menghitung secara cermat dan meningkatkan efisiensi melalui pengetatan cost, dan konsepnya adalah be a cost leader. Yang kedua adalah bagaimana memperluas, mendiversifikasi pasokannya sehingga lebih mendapatkan potensi harga yang lebih terjangkau dan supply yang lebih reliable. Yang ketiga tentunya perkuat keuangan. Banyak yang bilang saat-saat sekarang cash is king, dan ini tentunya mendorong para pengusaha untuk memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran yang betul-betul esensial. Jadi ini yang merupakan 3 strategi. Kita akan menghitung kembali dan mudah-mudahan turbulensi di saat yang sangat sulit ini untuk para pelaku parekraf dan masyarakat pada umumnya bisa kita mitigasi, kita lewati dengan penuh kebersamaan dan gotong royong. Saya meminta dukungannya. Seperti program Beli Kreatif Sumatera Selatan ini kita nggak jalan sendiri, Kementerian Keuangan juga ikut, Pak Suryadi, Bu Lydia, dan banyak lagi. Ini adalah bentuk kolaborasi tadi dari poin ketiga, bahwa kita bergandengan tangan menghadapi tentunya turbulensi yang sekarang kita harus merasakan berkaitan dengan peningkatan dari biaya yang diakibatkan oleh realokasi subsidi energi. Ya, Bapak Menteri terima kasih. Dan selanjutnya, this is last but not least, ada pertanyaan dari Mas Andi. Kata data, dan pertanyaan masih seputar dengan BBM dan juga sektor pariwisata ekonomi kreatif. Izin Mas Menteri, pemerintah sudah menaikkan harga Pertalite dan juga solar lebih dari 30%. Dari perhitungan Kementerian Parekraf, apakah hal tersebut akan berdampak pada target perjalanan Wisnus hingga 500 juta perjalanan hingga akhir tahun 2022? Dan apa saja mitigasi yang akan Parekraf lakukan? Dan apakah ada himbauan khusus kepada destinasi wisata, khususnya destinasi di sekitar wilayah perkotaan yang notabene dituju melalui jalur darat? Pasti ada dampaknya. Dan ini tentunya akan ada penurunan dari pergerakan wisatawan Nusantara. Tapi target 550 juta ini dapat kami sampaikan sudah terlampaui. Data terakhir saat raker kami sampaikan total sudah lebih dari 600 juta. Berarti ini ada walaupun situasi sangat sulit, ternyata wisatawan Nusantara ini come to the rescue. Mereka lah menjadi juru selamat kita. Sama seperti UMKM menjadi juru selamat ekonomi kita. Wisatawan Nusantara, our domestic market, Mas Andi, kembali lagi menjadi champion. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kedepannya ada taksiran penurunannya itu juga di angka 20-25% ke depan. Dari rata yang kita sudah berhasil capai dari Januari sampai akhir Agustus. Nah, ini akan kita hitung kembali dan mudah-mudahan Kata Data juga bisa mengumpulkan data-datanya. Dan saya lagi menyusun deck terbaru yang akan saya sampaikan di weekly brief di minggu depan yang menunjukkan data-data capaian per Agustus, terutama
ada beberapa angka-angka yang cukup menggembirakan dan ada beberapa data-data yang perlu kita sikapi dengan penyesuaian kebijakan. Demikian saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, kebersamaannya di Weekly Brief with Sandi Uno, dan terima kasih Hanif sudah menggunakan baju beli Kreatif Sumatera Selatan, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada grup musik dari Poso. Dan sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Kembali kita semua bersaudara. Kami persilakan Bapak Ibu yang hadir, narasumber untuk berfoto bersama dengan Bapak Menteri kali ini di penghujung The Weekly Brief with Sandi Uno. Dan rekan-rekan media, jangan lupa untuk Anda hari ini yang belum menyaksikan secara utuh tayangan The Weekly Brief with Sandi Uno minggu ini di hari Senin 5 September 2022, kami persilakan untuk menuju ke YouTube Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan mengutip seluruh pertanyaan dan juga statement dari Bapak Menteri untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di sore hari ini. Dan sampai jumpa lagi di The Weekly Brief with Sandi Uno minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan The Weekly Brief with Sandi Uno. Ekonomi kreatif kita sekarang masuk 3 besar dunia. Yang akan menopang adalah kuliner, kria, dan fashion, dan kuliner 41%. Ini salah satu kebanggaan dari Jawa Barat, di mana kulinernya itu semua rata-rata eksperimental. Alhamdulillah Kasum Group berdiri tahun 1939, 80 tahun yang lalu lebih, dan saat ini Kasum beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi, dan kembali lagi ke Bandung. Dengan arahan Bapak Presiden dan Pak Menko bahwa kita menyebar eventsnya, dan side events kita ini memang di lingkup Parekraf ini menyentuh bukan hanya Bali tapi beberapa destinasi lainnya. Ada breaking news nih guys. World Economic Forum memberikan peringkat 32 bagi Indonesia untuk indeks pariwisatanya, loncat 12 ranking, mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Alhamdulillah. Desa Wisata Tepus dengan local champion yang menjadi subjek pembangunan hari ini kita visitasi, dan ini adalah bagian daripada lebih dari 4.000 desa wisata yang tergabung di jaring desa wisata terbaik Indonesia. Oleh karena itu tahun ini kita akan buat sesimpel mungkin, sesederhana-sederhananya. Karena udah mau bantu itu jangan dibikin ribet. Sehingga tadi ada pertanyaan kenapa mundur. Itu karena mereka akhirnya ngelihat, wah kalau ribet begini kita mundur deh, mendingan ambil program yang lain. Karena beberapa peserta itu dipersyaratkan hanya boleh ngambil 1 program PEN. Jadi ini terima kasih Pak Kiai ngangkat ini, karena ini kesempatan buat kami untuk mendesain policy ini jauh lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.
Plus, ekonomi kreatif Indonesia masuk 3 besar dunia. Yeay. Kita hanya kalah dari Amerika dengan Hollywood, Korea. Kita sekarang merangsek posisi 3 besar dunia dari segi persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB. Hai Sul, let's go Sul. Hai, ayo let's go. Apa kabar semuanya? Semangat? Saya disiapkan pidato panjang sekali, sekitar 1 jam. Tapi kalian di sini datang bukan untuk dengar pidato, betul? Kalian di sini datang untuk nonton musik yang berkualitas. Dieng Culture Festival. Saya ucapkan selamat untuk semua yang hadir di sini. Jaga kesehatan, jaga keselamatan kita, dan mari kita bangkit bersama Dieng Culture Festival. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Dulu kita juga bangga hanya menggunakan merek-merek internasional, tapi sekarang kita bertransformasi menggunakan merek-merek kebanggaan bangsa kita. Di tengah kabar berat, harga BBM naik adalah harga tiket pesawat sekarang sudah turun 15%. Alhamdulillah. Kami mengapresiasi semua upaya kementerian lembaga. Kami juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat Parekraf. Ekonomi kreatif kita sekarang masuk 3 besar dunia. Yang akan menopang adalah kuliner, kria, dan fashion, dan kuliner 41%. Ini salah satu kebanggaan dari Jawa Barat, di mana kulinernya itu semua rata-rata eksperimental. Alhamdulillah, Kasum Group berdiri tahun 1939, 80